Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan saya Jaya Sugiro, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SMKN 1 Cipendei Subang pada program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, hari ini kita sebelum memulai kegiatan, marilah kita memulai dengan berdoa. Silakan KM pimpin doa. Nah, pada pagi hari ini, siapa yang masih ingat materi yang minggu kemarin? Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bapak cek dulu ya, bentar. Yang tidak hadir siapa, Lin? Hadir semua? Andin, Bulan. Ya. Siapa yang ingat materi pada minggu kemarin? Siap, Ridwan. Pengertian bedengan. Pengertian bedengan adalah perlakuan pengolahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana tempat tumbuh bagi tanaman. Dengan menyesuaikan ketinggian dan lebar bedengan sesuai jenis tanaman yang akan ditanam. Atau istilah lain dari bedengan adalah guludan. Sekian, terima kasih. Ya, itu yang tadi diungkapkan Ridwan. Siapa lagi yang masih ingat yang materi minggu kemarin? Oke, silakan Ayu. Sistem yang digunakan adalah bedengan untuk tanaman sayuran. Bedengan ini disesuaikan dengan tanah, luas lahan, dan jenis yang akan ditanam. Bedengan bisa dibuat di lahan sawah atau lahan kebun. Ya, tadi sudah disampaikan dua jawaban tentang pembelajaran minggu kemarin. Siapa lagi yang masih ingat? Oke, silakan Rangga Yuda. Siap, Rangga izin menjawab. Jenis bedengan ada 3 antara lain. Yang pertama, bedengan single row, yaitu bedengan yang dibuat untuk satu jenis tanaman. Yang kedua ada double row, yaitu bedengan yang dibuat untuk 2 baris tanaman. Yang ketiga ada triple row, yaitu bedengan yang dibuat untuk 3 baris tanaman. Biasanya untuk triple row digunakan untuk tanaman daun. Sekian, terima kasih. Nah, yang terakhir, siapa yang mau menjawab materi minggu kemarin? Oh, silakan Neng. Siap, Bulan izin menjawab. Tahapan dalam pembuatan bedengan antara lain: sanitasi lahan, melakukan pengolahan tanah dengan traktor, pemberian pupuk dasar, pengukuran dan pembentukan bedengan. Tahapan selanjutnya diberikan kapur tani di atas bedengan. Sekian, terima kasih. Nah, tadi ya pembelajaran yang minggu kemarin ya. Pertama ada pengertian pembuatan bedengan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kalian Ridwan. Kemudian ada sistem bedengan ya yang sudah disampaikan oleh Ayu. Kemudian ada jenis bedengan yang disampaikan oleh tadi siapa? Rangga Yuda ya. Rangga Yuda. Dan yang terakhir tahapan dalam proses pembuatan bedengan. Nah, kita masuk ke kompetensi dasar pada pagi hari ini ya. Pertama, menganalisis perlakuan benih secara kimia, fisis, dan mekanik. Jadi kita akan melakukan perlakuan benih ya. Kemudian yang keterampilannya kita melakukan perlakuan benih secara kimia, fisik, dan mekanis. Nah, jadi hari ini kita akan membahas ini
Kemudian tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, pertama, peserta didik mampu memahami teknik perlakuan khusus secara kimia, fisik, dan mekanis. Kemudian kalian mampu menjelaskan perlakuan khusus benih tanaman secara kimia, fisik, dan mekanis. Yang ketiganya, peserta didik mampu memahami faktor perlakuan. Jadi ada faktornya mengapa kalian harus melakukan. Nah, yang keempat, peserta didik mampu melakukan perlakuan khusus benih secara baik itu secara fisik, mekanis maupun kimia. Nah, sebelum kita mulai, sudah sarapan semua ini? Ada, agar kita termotivasi ya, ini ada kalimat dari Presiden Republik kita yang ketiga, Profesor Habibie ya. Nah, kunci kemenangan, ketika muda kita habisi dengan bermalas-malasan, maka tua akan malas-malasan lalu tak terasa besok mati. Kemudian yang kalimat selanjutnya, namun kalau kita banyak belajar dan banyak analisis, maka saat dia tua dia akan menjadi pemenang ya. Nah, kalimat ini kita pahami bersama bahwa kalau kamu malas, maka yang terbentuk adalah karakter malas, dan tidak terasa waktu begitu cepat kamu tua, karakter itu terbentuk, kamu akan tetap jadi pemalas, dan tanpa terasa kita pun meninggal ya, mati. Nah, tetapi sebaliknya ketika kita belajar menganalisis ya, rajin, maka karakter itu terbentuk dan kita akan menjadi seorang pemenang. Ya, sudah siap semua? Baik, tadi persepsi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Nah, lanjut ke sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Pertama, kelompok 1 perlakuan secara fisik ya untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2 perlakuan secara kimia ya, dan kelompok 3 perlakuan secara mekanis. Nah, sekarang kita diskusi yang kalian kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, kemudian ada faktor permasalahan yang harus kalian pecahkan pada diskusi hari ini ya, yaitu faktor apa yang mempengaruhi terhambatnya benih untuk berkecambah. Itu permasalahan satu. Yang kemudian mengapa perlu melakukan perlakuan khusus pada benih. Jadi bahan diskusi kita hari ini ya, yaitu tadi yang pertama jenis perlakuannya ya, yang kedua kalian harus menjawab permasalahan ini ya, faktor apa yang mempengaruhi, kemudian mengapa perlu melakukan perlakuan khusus benih. Paham ya? Ada pertanyaan dulu sebelum dimulai? Baik, untuk sesi pertama Bapak tutup dulu ya. Silahkan kita lanjutkan ke diskusi.
Adik-adik, setelah tadi kita diskusi ya, proses diskusi tadi kita praktek mengenai perlakuan khusus benih. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil dari kegiatan tadi. Yang pertama tampil yaitu kelompok 1 tentang perlakuan benih secara fisik. Nah, setelah mereka presentasi, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Kalian akan dibatasi hanya bertanya 2 pertanyaan saja. Paham ya? Terima kasih. Untuk kelompok 1 silakan beri tepuk tangan biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas nama Ridwan, Rapli, Pauji Ahmad, Suhlan Permata, Nyai Emai, dan Linda Hasanah. Kami di sini akan menjelaskan tentang perlakuan benih secara fisik. Pengertian perlakuan fisik. Perlakuan fisik adalah perlakuan yang dilakukan terhadap benih dengan memberi tindakan fisik. Tujuan perlakuan benih: 1. Untuk mempercepat terjadinya proses perkecambahan. 2. Untuk mematahkan dormansi benih. 3. Untuk mencegah adanya patogen yang terbawa benih. Jenis dan bahan alat yang digunakan akan disampaikan oleh saudara saya Rapli. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan bahan alat yang digunakan. 1. Nampan plastik. 2. Kertas buram atau pengganti kertas merang. 3. Gelas ukur atau baskom plastik. 4. Gunting kuku. 5. Alat tulis. 6. Biji tanaman tomat. Prosedur dan langkah perlakuan khusus benih piscis. A. Perendaman dengan air panas. Benih dimasukkan ke dalam air panas dan dibiarkan sampai menjadi dingin selama beberapa waktu tertentu agar kulit menjadi lunak sehingga wadah dilalui air dan udara. Contoh, benih tomat direndam pada air panas selama 30 sampai 1 jam, kemudian diangkat dan dikecambahkan. B. Perlakuan dengan temperatur tertentu. Benih disimpan dan pada temperatur tertentu sebelum disemai temperatur yang cocok untuk perkecambahannya. Perlakuan ini dimaksud untuk menghilangkan bahan-bahan penghambat. Contoh, benih diopen atau dibakar atau disangrai pada benih kayu jengking. Pengertian dormansi piscis. Dormansi adalah sesuatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Faktor yang mempengaruhi benih untuk berkecambah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya benih untuk berkecambah. Di antaranya, benih terinfeksi patogen. 2. Benih mengalami dormansi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Pertama, pengertian perlakuan piscis adalah perlakuan yang dilakukan terhadap benih dengan memberi tindakan piscis. Di dalam perlakuan piscis dapat dilakukan dengan cara 1. Perendaman dengan air panas. 2. Perlakuan dengan temperatur tertentu. Tadi penampilan dari kelompok 1, beri tepuk tangan dulu. Nah, sekarang sesi tanya jawab bagi kelompok yang lain ya. Silahkan, bagi yang mau bertanya silahkan. Izin bertanya, bagaimana cara melakukan perlakuan khusus secara fisik pada tanaman? Baik, pertanyaan dari Bulan saya akan jawab. Cara memberikan perlakuan khusus secara fisik pada tanaman adalah pelilitan batang, pelukan batang, pemangkasan, penyebrukan, pembuatan dan perendaman benih dengan air panas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perlakuan benih secara kimia dengan beranggotakan saya sendiri Asep Saipudin Baharsah, yang kedua Ade Amelia, yang ketiga Rizky Ayu Ramdhani, yang keempat Ripaldi Saskia, yang kelima Feryandi Samsudin, yang keenam Yusuf Karyana. A. Tujuan perlakuan khusus benih. Tujuan perlakuan benih antara lain: 1. Untuk mempercepat terjadinya proses perkecambahan. 2. Untuk mematahkan dormansi benih. 3. Untuk mencegah adanya patogen yang terbawa benih. Kelebihan dan kekurangan secara kimia. 1.
mudah didapatkan di berbagai tempat. 2. Zatnya lebih cepat bereaksi pada tanaman yang diberi pestisida. 3. Kemasan lebih praktis. 4. Bersifat tahan lama untuk disimpan. 5. Daya racunnya tinggi, langsung mematikan bagi serangga. Kekurangan: 1. Hama menjadi kebal, resisten. 2. Penumpukan residu bahan kimia di dalam hasil panen. 3. Pencemaran lingkungan, air dan tanah oleh residu bahan kimia. 4. Tidak ramah lingkungan. 5. Harganya mahal. Jenis alat dan bahan: 1. Nampan plastik. 2. Kertas buram, pengganti kertas merang. 3. Gelas ukur, baskom plastik. 4. Gunting kuku. 5. Alat tulis. 6. Biji tanaman pare dan emes. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Ayu Ramdhani. Saya akan melanjutkan dari rekan saya, Asep, tentang teknik perlakuan khusus, prosedur dan langkah kerjanya. Benih pare direndam dalam larutan asam sulfat pekat selama 20 menit sebelum ditanam. Benih jagung sebelum disimpan diberi fungisida redomil dengan konsentrasi 100 gram benih sampai 1 gram fungisida. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Faktor yang mempengaruhi benih untuk perkecambahan. Faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan adalah gen, hormon, dan lingkungan. Gen dan hormon merupakan faktor internal penentu perkecambahan. Adapun faktor lingkungan adalah air, cahaya, nutrisi, maupun kelembaban. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Yusuf Karyana. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya yang bernama Ferry. Kesimpulan, pengertian perlakuan benih secara kimia adalah perlakuan dengan menggunakan bahan kimia. Maksud dari perlakuan kimia adalah untuk menjadi agar kulit benih lebih lunak sehingga mudah dilalui air pada waktu penyerapan. Untuk mencegah atau memberantas patogen yang terbentuk oleh benih. Sekian dari kelompok 2. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin bertanya. Apa keuntungan menggunakan perlakuan bahan kimia? Siap, saya akan menjawab dari pertanyaan dari teman saya. 1. Mudah didapatkan di berbagai tempat. 2. Zat yang lebih cepat bereaksi pada tanaman yang diberi pestisida. 3. Kemasan lebih praktis. 4. Bersifat tahan lama untuk disimpan. 5. Daya racunnya tinggi, langsung mematikan bagi serangga. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu biar semangat. Selanjutnya penampilan terakhir dari kelompok 3. Silakan kembali dulu kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan perlakuan benih secara mekanis yang beranggota 6 orang. Yang pertama Rangga Yuda, yang kedua Rini Wulandari, ketiga Gigin Purnama, keempat Bulan Permatasari, kelima Adin Raihan, keenam Piki Taufik. Tujuan perlakuan khusus benih. Yang pertama, untuk mempercepat terjadinya proses perkecambahan. Kedua, untuk mematahkan dormansi benih. Ketiga, untuk memecah adanya patogen yang terbawa benih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adin Raihan. Baik, saya akan melanjutkan jenis dan bahan alat yang digunakan. 1. Nampan plastik. 2. Plastik buram atau pengganti kertas merang. 3. Gelas ukur atau baskom plastik. 4. Gunting kuku. 5. Alat tulis. 6. Biji tanaman pare dan emes. Prosedur dan langkah perlakuan khusus benih mekanis. Adapun cara yang dapat dilakukan dengan melakukan mekanis antara lain: 1. Mengikir. 2. Menggosok kulit benih dengan ampas. 3. Melubangi kulit benih dengan pisau dan menggoncang benih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Piki. Oke, saya akan melanjutkan dari rekan saya Adin Raihan. Saya akan menjelaskan tentang
pengertian dormansi benih mekanis. Dormansi merupakan suatu mekanisme untuk mempertahankan diri terhadap suhu yang rendah membeku pada musim dingin atau kekeringan di musim panas yang merupakan bagian penting dalam perjalanan hidup tumbuhan. Dengan demikian, dormansi merupakan suatu reaksi atas keadaan fisik atau lingkungan tertentu. Lanjut, faktor yang mempengaruhi benih untuk berkecambah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya benih untuk berkecambah, diantaranya 1. Benih terinfeksi patogen, dan yang terakhir 2. Benih mengalami dormansi. Saya akan melanjutkan dari rekan saya. Kesimpulan, perlakuan benih secara mekanis antara lain. 1. Tujuannya untuk mempercepat terjadinya proses perkecambahan. 2. Untuk mematahkan dormasi benih. 3. Untuk benih keras mesti dipecahkan bagian kulit bijinya agar bisa masuk dan mempercepat perkembangan. Contohnya pada benih paria dan oyong. Sekian, terima kasih. Siap, saya izin bertanya. Mengapa kalian menggunakan perlakuan mekanis? Siap. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Karena umumnya perlakuan mekanis dipergunakan untuk memecahkan benih yang mempunyai kulit benih bersifat impermeabel terhadap air dan oksigen, serta kulit benih yang terlalu keras menyebabkan resistensi mekanis. Sekian, terima kasih. Tadi penampilan dari kelompok 3, berikan tepuk tangan dulu biar semangat. Di penghujung pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian tadi sudah melakukan perlakuan khusus benih ya, baik secara fisik, mekanik maupun secara kimia. Nah, hari ini kita akan melakukan kesimpulan pembelajaran kita pada sesi hari ini. Pertama, kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1. Tujuan dari perlakuan khusus benih. Ada berapa tujuan perlakuan khusus benih? 3. Yang pertama yaitu untuk memecah dormansi benih, kemudian mempercepat perkecambahan, dan yang ketiga adalah membunuh patogen atau penyakit yang ada dalam benih. Kemudian apa yang dimaksud dengan dormansi? Ya, kalian sudah membahas apa itu dormansi, yaitu dimana keadaan benih dalam kondisi tidur atau belum siap tanam ya, atau mesti diberikan perlakuan khusus agar dormansi itu lebih cepat tumbuh ya. Jadi dia dalam kondisi istirahat atau benihnya dalam kondisi istirahat. Nah, kemudian yang ketiga, ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa harus diberikannya perlakuan khusus. Apa saja tadi faktornya? 1, faktornya apa? Karena adanya dormansi benih ya. Kemudian untuk mempercepat pertumbuhan dan menghancurkan kulit yang keras ya secara mekanis. Jadi dihancurkan, dihamplas atau supaya si air itu mudah masuk dan mematahkan masa dormansinya. Dan yang terakhir, ada jenis perlakuan khusus itu sendiri. Ada berapa? Tadi kelompok 1 yaitu perlakuan khusus secara fisik ya, yaitu dengan merendam benih di air panas. Kemudian yang kelompok 2 kalian itu tentang kimia ya, tapi kita menggunakan zat pengatur tumbuh. Kemudian yang kelompok 3 tentang mekanis. Nah, sebelum berakhir sesi hari ini, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan ya, yang kalian
tadi diskusikan, ada soal evaluasinya, silahkan kalian kerjakan ya. Kemudian nanti selesai ini dikumpulkan. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai media tanam. Ada pertanyaan dulu sebelum kita selesai? Siap. Jawabnya. Akhiri pelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mati mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan.